calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 6 Semarang. Siang ini akan mengadakan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah saya. Beliau bersama saya siang ini. Untuk itu, Ibu Kepala Sekolah bisa untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almiati, Kepala SMK Negeri 6 Semarang dan juga sebagai PLT di SMK Negeri 8 Semarang. Silakan. Terima kasih Bu Al. Siang ini saya akan mewawancarai Ibu dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, Ibu, saya akan menanyakan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu sebagai dilema etika atau sebagai rujukan moral, Ibu. Baik, ya. Kepala sekolah itu permasalahan-permasalahannya tentunya banyak, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, dilema etika itu manakala ada permasalahan di mana masalah-masalah tersebut sama-sama punya nilai moral benar dengan benar, ya. Ini bagaimana kepala sekolah bisa mengambil keputusan, sedangkan masalah-masalah yang benar dengan salah itu adalah termasuk yang rujukan moral. Ya Bu, terima kasih. Untuk yang kedua, Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan dilema etika itu, Bu? Dilema etika, ya, tentu saja untuk mengambil keputusan ini harus berpihak pada kepentingan bersama dan juga berpihak pada pembelajaran untuk siswa. Itu yang utama. Berarti berpihak pada siswa begitu ya, Bu? Ya, berpihak pada siswa sudah pasti. Ya. Oke. Terima kasih. Untuk berikutnya, langkah atau prosedurnya bagaimana Ibu untuk melakukan pengambilan keputusan ini, Bu? Ya, pertama kita cari akar permasalahan. Itu penting, akar permasalahan. Nah, setelah akar permasalahan kita cari solusinya dengan melibatkan apakah itu hanya cukup tim manajemen. Kalau tidak cukup, kita mungkin ada guru BK, mungkin ada wali kelas, bahkan stakeholder yang terkait, ya, tergantung masalahnya. Kalau sudah kita diskusikan, kita cari solusinya. Solusi ini mungkin juga tidak langsung ini final keputusannya, mungkin ada beberapa solusi, ya. Kemudian dari beberapa solusi itu nanti masih kita timbang solusi mana kira-kira yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dilema etika itu. Untuk di sekolah kita ini, Ibu, yang menurut Ibu yang paling efektif pada saat kita menyelesaikan kasus dilema etika itu dengan cara yang seperti apa, Ibu? Yang paling efektif, kan ini ada beberapa kan mesti kejadian dilema etika, tapi dari pengalaman itu paling efektifnya seperti apa, Ibu? Paling efektif tentu saja kita harus duduk bareng, ya, membahas masalah-masalah tersebut untuk menentukan solusi yang terbaik itu tadi, ya. Ya Bu, terima kasih. Kemudian dari penyelesaiannya kasus dilema etika itu ada enggak, Bu, yang menjadi tantangan Ibu? Tentu saja ada. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan di mana keputusan ini tidak menyakiti hati seseorang, di mana keputusan ini adalah yang terbaik untuk semuanya. Namun tentu saja tetap masih ada, ya, karena saya selaku kepala sekolah tentu saja tidak bisa memuaskan semua angkatan. Paling tidak kita meminimalisir bahwa keputusan itu adalah untuk kepentingan bersama dan memuaskan sebagian besar orang, gitu. Intinya berarti semua lini itu terpuaskan dengan keputusan yang Ibu ambil, gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu, mungkin ada tidak, Ibu, jadwal dalam penentuan pengambilan
keputusan ini, atau mungkin saat kejadian langsung Ibu mengatasi begitu? Tergantung masalahnya ya. Kalau masalah itu bisa langsung diatasi, kenapa harus menunggu besok? Karena masalah itu kan ada yang masalah ringan, ada yang masalah berat ya. Yang ringan-ringan ya harus sesegera mungkin diselesaikan. Karena kalau masalah-masalah ini kita kita jadwalkan besok-besok, siapa tahu setelah masalah ini ada masalah malah numpuk-numpuk. Jadi kalau saya ikan cepat ikan bagus ya, semakin cepat semakin bagus ya. Saya selalu cepat diselesaikan. Tentunya kita harus jangan lupa untuk menyelesaikan masalah. Selain diskusi dengan teman-teman yang berkepentingan, juga mengikuti peraturan atau regulasi yang berlaku. Oke, Bu. Oke, untuk penyelesaian itu ada faktor-faktor yang mempermudah atau bantuan dari rekan, manajemen atau bagaimana, Bu? Pasti saya tidak bisa kerja sendiri ya. Saya selalu melibatkan teman-teman, bahkan tidak hanya teman-teman yang di internal. Kadang kalau ada masalah apa perlu saya harus manggil komite ya dengan komite, harus dengan bapak pengawas, atau bahkan kalau ini ada hubungannya dengan tindakan-tindakan kriminalitas, saya harus berhubungan dengan Babin Kamtipmas yang sudah kerjasama dengan sekolah kita. Ya, berarti tetap melibatkan mereka stakeholder yang ada ya, Bu ya. Oke. Dari percakapan kita ini, Bu, pembelajaran kita yang bisa dipetik Ibu apa ya, Bu? Yang bisa saya dalam pengambilan keputusan ya. Kalau saya begini, ya teman-teman yang di internal, kadang kalau ada masalah apa perlu saya harus manggil komite ya dengan komite, harus dengan bapak pengawas, atau bahkan kalau ini ada hubungannya dengan tindakan-tindakan kriminalitas, saya harus berhubungan dengan Babin Kamtipmas yang sudah kerjasama dengan sekolah kita. Ya, berarti tetap melibatkan mereka stakeholder yang ada ya, Bu ya. Oke. Dari percakapan kita ini, Bu, pembelajaran kita yang bisa dipetik Ibu apa ya, Bu? Yang bisa saya dalam pengambilan keputusan ya. Kalau saya begini, masalah itu tidak saya anggap sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Justru dengan berbagai masalah dan kita bisa menyelesaikan, akan menjadi kita semakin kuat. Demikian juga nanti Bu Nika, kalau jadi kepala sekolah, kalau ada masalah terus jangan down, tapi jadikanlah itu sebagai kekuatan bahwa saya harus bisa menyelesaikan ini. Karena sebagai kepala sekolah itu kan nggak sendiri, kita punya tim manajemen yang kuat ya, punya komite, dan kita punya atasan ya. Jadi yang bisa saya petik dari ini, dengan adanya masalah itu menjadikan saya termotivasi, menjadikan saya lebih kuat. Karena dalam hidup itu tidak ada satu orang pun yang tidak punya masalah. Setiap orang yang hidup punya masalah, hanya masalahnya beda-beda kan. Nah, kalau ada orang yang kena masalah sedikit terus langsung stres, nah ini harusnya tidak begitu, karena kita punya teman, kita punya sahabat mungkin ya. Nah, jadi permasalahan itu sebagai tempat kita belajar ya, Bu ya. Sebagai tempat belajar, dan masalah itu jangan kita pokoknya masalah itu ya harus diselesaikan ya. Jadi sebisa mungkin kita ini kalau ada masalah diselesaikan, makanya jangan sampai menciptakan masalah. Ini Bu A, terima kasih untuk wawancara saya siang ini, sangat membantu untuk saya dan menjadikan pengalaman saya nanti ke depannya sangat berguna sekali, bahwa saat kita ditempa dengan masalah, maka kita akan selalu lebih bersemangat untuk belajar dan bisa memutuskan permasalahan itu dengan baik. Karena kalau tidak bisa menyelesaikan masalah itu ada suatu kepuasan tersendiri ya. Jadi hidup itu memang terasa indah kalau kita bisa melewati step-step itu. Terima kasih Bu A masukannya. Selamat siang Bu A. Selamat siang, semoga sukses. Terima kasih Bu A. Demikian tadi wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Dr. Randa Almiati MSI.
Semoga bisa menjadikan wacana dan masukan bagi teman-teman saya yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Dewi Indriati, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 6 Semarang. Bersama ini saya sudah dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMA Tauku Umar Semarang. Monggo untuk Bapak bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Mustafa, diamanah untuk menjadi kepala sekolah di SMA Tauku Umar Semarang. Baik, untuk sore ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah perihal tentang pengambilan keputusan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Bapak Aziz adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Sebuah kejadian, salah satunya ada dilema etika itu memang kadang menjadi pemurang bagi sekolah, khususnya Bapak Ibu guru. Hal-hal yang berkaitan seperti itu kadang kita juga tidak bisa gampang langsung menentukan bahwa itu pelanggaran. Yang sering terjadi itu biasanya anak-anak kami itu suka menggoda temannya gitu. Jadi mengambil sesuatu baru terus lapor, saya pilihannya ini ya, ke Bapak Ibu guru kan. Itu biasanya sering terjadi masalah seperti itu, karena jadi seakan-akan itu pengen bercanda. Dilema saat kita menentukan apa yang harus dilakukan dan seperti itu, harus kita apakan anak ini. Jadi memang kejadian itu pasti ada di setiap sekolah. Baik Bapak, untuk yang kedua saya akan menanyakan bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan perihal kasus yang tadi dalam kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan untuk kasus tadi. Kasus terjadi biasanya siswa melaporkan yang pertama kepada wali kelasnya. Saat dilaporkan tentang sesuatu kejadian itu, wali kelas biasanya langsung menindaklanjuti dengan proses cek dilakukan. Apa sih yang terjadi? Nah, saat wali kelas bisa menangani, sudah berhenti di wali kelas. Nah, kejadiannya juga seperti tadi. Oh, ternyata ada temannya yang suka usil, jadi sudah berhenti di situ. Pertama kali sudah diselesaikan, selesai. Jadi tidak langsung ke saya selaku kepala sekolah, karena kami ada tahapan-tahapan, tidak langsung menuju ke kepala sekolah. Saat di tahapan pertama wali kelasnya bisa menangani, ya. Terima kasih. Lanjutnya untuk yang pertanyaan ketiga, saya ini kok terkait dengan yang pertanyaan kedua. Tadi sampai di wali kelas saja kalau kasus itu bisa diselesaikan ya. Pertanyaan saya selanjutnya, prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan selama ini misal kasus itu tidak cukup selesai di wali kelas, mungkin ada tahapan? Biasanya kan dia akan mengulangi kegiatan tindakan itu beberapa kali. Satu kali wali kelas, yang kedua kali kok diulangi kan gitu. Nah ini biasanya langsung kita naikkan, karena kalau kita ada bimbingan konseling ya, kita bawa ke bimbingan konseling ada apa dengan anak ini. Nah, dari bimbingan ini kan biasanya ada untuk anak-anak beri sesuatu sehingga jangan melakukan seperti itu lagi. Nah seandainya nanti dilakukan sampai ketiga, nanti biasanya baru kita mengundang orang tua kaitannya untuk proses, walaupun tadi kita canda. Nah kadang yang punya itu kan nggak terima kan. Jadi memang secara bertahap diselesaikan dulu. Jika memang tidak bisa baru. Jadi prosedurnya dari wali kelas, kemudian guru TK, misalkan kok bersama dengan kesiswaan, kemudian baru setelah mentok ke apakah orang tua dilibatkan kita. Biasanya kan kita maksimal kalau 3 kali, berarti orang tua harus perlu tahu agar orang tua ikut menasihati.
Selanjutnya Bapak, eh, dari pengalaman Bapak di sekolah ini paling efektif yang pada saat pengambilan keputusan yang seperti apa? Biasanya paling efektif membuat surat pernyataan. Jadi itu biasanya dilakukan 3 kali. Setelah kejadian 3 kali baru orang tua dipanggil, terus diberi penjelasan kaitannya kenapa dipanggil, baru nanti orang tua dan anak tanda tangan surat pernyataan. Jadi Itu kalau sudah seperti itu, sudah ya, insya Allah dalam jangka beberapa bulan sudah berhenti. jadi ya sudah sembuh ya Pak. Ya nggak tahu kan, karena itu memang temporer, kadang muncul lagi. Gitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari pengalaman itu tantangan yang paling terutama muncul menurut Bapak yang seperti apa? Tantangan yaitu tentang kepedulian dari teman-temannya saat melihat barang itu bukan miliknya. Kan itu. Kadang mereka cuek. Yang harus kita lakukan, mereka harus peduli dengan kondisi di kelasnya. Oh, ini bukan barang milik saya. Nah, ini harus diserahkan ke siapa. Jadi untuk saling mengingatkan kaitannya dengan kepedulian yang ada di dalam kelas. Dan bahkan mereka malah dibuat kayak candaan terus, dilempar sana, lempar sini, sampai yang saat itu kebingungan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya saya akan menanyakan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan pada kejadian tertentu, kasus tertentu, mungkin ada jadwal khusus atau penanganannya langsung di tempat kejadian atau bagaimana? Penyelesaiannya karena kejadian kadang anak lapor itu setelah kejadian, mungkin 1 minggu baru lapor kan. Gitu ya. Saat sudah 1 minggu kok baru lapor kejadian. Nah, itu kan kami ada kelas, ada CCTV ya, baru kita buka. Nah, setelah diketahui siapa, dari pengalaman Bapak di sekolah ini paling efektif yang pada saat pengambilan keputusan yang seperti apa? biasanya paling efektif membuat surat pernyataan. Jadi itu biasanya dilakukan 3 kali. Setelah kejadian 3 kali baru orang tua dipanggil, terus diberi penjelasan kaitannya kenapa dipanggil, baru nanti orang tua dan anak tanda tangan surat pernyataan. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah ya, insya Allah dalam jangka beberapa bulan sudah berhenti. jadi ya sudah sembuh ya Pak. Ya nggak tahu kan, karena itu memang temporer, kadang muncul lagi. Gitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari pengalaman itu tantangan yang paling terutama muncul menurut Bapak yang seperti apa? Tantangan yaitu tentang kepedulian dari teman-temannya saat melihat barang itu bukan miliknya. Kan itu. Kadang mereka cuek. Yang harus kita lakukan, mereka harus peduli dengan kondisi di kelasnya. Oh, ini bukan barang milik saya. Nah, ini harus diserahkan ke siapa. Jadi untuk saling mengingatkan kaitannya dengan kepedulian yang ada di dalam kelas. Dan bahkan mereka malah dibuat kayak candaan terus, dilempar sana, lempar sini, sampai yang saat itu kebingungan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya saya akan menanyakan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan pada kejadian tertentu, kasus tertentu, mungkin ada jadwal khusus atau penanganannya langsung di tempat kejadian atau bagaimana? Penyelesaiannya karena kejadian kadang anak lapor itu setelah kejadian, mungkin 1 minggu baru lapor kan. Gitu ya. Saat sudah 1 minggu kok baru lapor kejadian. Nah, itu kan kami ada kelas, ada CCTV ya, baru kita buka. Nah, setelah diketahui siapa, baru kita panggil, nanya, kita cross check kan. Sebelum kita tunjukkan buktinya. Nah, kalau sudah mengakui, nah itu baru kita tangani, yaitu ketemu wali kelas, ketemu BK dan anak yang melakukan dan anak yang dirugikan. Itu sampai ketemu ya supaya terjadi paling memaafkan. Kalau udah nanti. Berarti yang untuk langsung di kondisi itu saat itu pernah ada kan kejadian seperti itu? Ada langsung ya, saat begitu ketemu, dari tadi wali kelas yang biasanya, atau biasanya kan Pak dibuka CCTV-nya, oke kita buka. Saat itu juga langsung bisa
kita selesaikan. Tidak harus mengundang orang tua, tapi tetap kita melibatkan BK sama siswa, karena unsur ini kan harus supaya sama-sama nanti orang tua yang korban itu tidak merasa dirugikan. Iya. Karena kadang kan orang tua datang dan tidak terima. Iya. Nah, kalau tiga ini Baik Bapak, selanjutnya saya akan menanyakan untuk kondisi itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus dilema ini, etika ini berpengaruh? Kira-kira ya, faktor sebetulnya apa untuk atau pengambilan siapa? keputusan kan kita bisa bersama, walaupun penentu nanti di kepala sekolah, tapi kan kita timbang dari masukan wali kelas, kemudian BK, siswa, dari anaknya sendiri. Selama itu masih taraf-taraf yang bisa dimaafkan, kita juga tidak terlalu ekstrim untuk memberikan sanksi yang lebih berat, apalagi sekarang kan tidak diizinkan memberi sanksi. Memang harus kita maksimalkan peran kita kaitannya untuk perubahan hadir. Jadi yang paling berperan itu BK, BK ya? BK-nya. dari pihak orang tua bagaimana Pak untuk Nah, saat dipanggil melibatkannya itu kan sendiri? saat didatangkan ke sekolah, kita kan beri pengertian, tapi nggak tahu saat posisi di rumah kan kita kadang ada orang tua yang langsung main keras, langsung dipukul dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi saat mereka datang kita sampaikan ini jadi supaya tadi biar tidak salah paham antara orang tua pelaku dan kita temukan Yes. supaya berjalan dan kelihatannya selama ini masih bisa diselesaikan di BK. Tapi kan, Ya, kami. Kalau saya itu anak-anak yang jarang masuk, tidak ada kabar Pak ini bagaimana, kok nggak pernah masuk. Baik Bapak, untuk yang terakhir kali saya bertanya ini dari pengalaman Bapak memimpin SMA keumuman ini dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, hal apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman pembelajaran, apa yang bisa Bapak petik dari kasus-kasus yang Bapak itu saat mengambil keputusan? Jadi kita tidak mudah menyalahkan seseorang karena kita belum tahu alasannya apa. Ya. Ternyata anak ini hanya main-main. Dan ada kemungkinan juga dia memang hobi kayak gitu. Nah, harus kita pilih-pilih antara memang anak yang hobi sama anak yang hanya bercanda. Saat anak yang hobi ini ya baru kita benar-benar harus lakukan pembinaan, kita ajak dulu juga supaya pengertian tentang kegiatan yang menurut kami salah bisa dibangun siswa. Kalau yang mereka bercanda ya dipertegas, murid sering dilakukan. Selama ini sering kayak barang ketemu terus, jadi kadang seperti mana dari jalan 3 hari warga ketemu. Seperti itu. Oke Bapak, terima kasih untuk waktunya dan sudah membantu saya untuk pengalaman tentang pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika yang di SMK